Rasul Paulus dengan indah menjabarkan buah-buah kasih. Bahwasanya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, kasih tidak marah dan tidak dendam, dan kasih itu tidak berkesudahan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pecinta aroma sabda yang setia. Pada hari ini, dalam Injil yang sudah kita dengarkan bersama, Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru kepada para murid-Nya dan juga kepada kita semua, yaitu perintah untuk saling mengasihi, sama seperti Dia telah mengasihi kita. Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi Dia sendiri memberi contoh nyata bagaimana mengasihi. Jika kita melihat keseluruhan perikop, maka perintah kasih ini diberikan Yesus pada peristiwa malam perjamuan terakhir. Di sana dapat kita temukan teladan kasih Yesus sendiri yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi sesama. Teladan Yesus itu terjadi ketika Ia rela mencuci kaki para murid-Nya. Yesus yang adalah Tuhan mau merendahkan diri dan mau melayani. Ada kerendahan hati yang luar biasa, karena Yesus tidak lagi menempatkan diri sebagai Tuhan yang harus dilayani, melainkan Ia mau menempatkan diri sebagai hamba yang melayani. Peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para murid-Nya pada malam perjamuan terakhir langsung diikuti dengan peristiwa salib. Yesus rela menderita demi menebus dosa manusia. Ini adalah bukti kasih Allah yang paling radikal dan sempurna. Tidak ada kasih yang paling agung daripada kasih seorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Allah meninggalkan kemuliaannya.
Ia mau menjadi serupa dengan manusia, mengalami nasib manusia, hingga rela menderita demi membebaskan manusia dari kematian kekal karena dosa. Saudara-saudari terkasih, satu pertanyaan besar yang menjadi bahan refleksi kita di zaman ini. Apakah perintah kasih dan teladan kasih dari Yesus ini masih dapat kita jumpai dan kita alami di tengah dunia yang penuh dengan berbagai bentuk kejahatan, permusuhan dan peperangan, ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi, perdagangan manusia, dan aneka kejahatan lainnya. Tetapi, menjadi pengikut Yesus, kita dipanggil untuk tetap mewartakan dan memberi kesaksian di tengah dunia. Meskipun dunia dan orang lain menolak perbuatan kasih kita, namun kita tidak boleh menyerah untuk tetap berbuat kasih. Sebab hanya dengan inilah kita bisa memulihkan keadaan dunia yang sedang sakit ini. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, membedakan 3 kategori cinta. Yang pertama ada cinta eros. Cinta eros menempati level paling rendah, yang lebih menunjuk kepada hal-hal fisik. Cinta pada level ini lebih banyak mengandung nafsu untuk memiliki, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk mempunyai kedudukan tertentu. Cinta level kedua adalah cinta filial. Cinta ini lebih bersifat relasional, menunjuk pada cinta yang terjalin dalam persahabatan. Kita memandang seseorang sebagai pribadi yang memiliki keunikannya tersendiri. Sementara cinta yang ketiga ialah cinta agape. Cinta agape menempati level tertinggi karena merupakan cinta yang paling sempurna. Di sana orang rela mengorbankan diri untuk sesamanya tanpa syarat dan tanpa batasan apapun. Maka dapat kita katakan bahwa tindakan cinta, tindakan kasih Yesus masuk dalam level agape. Yesus rela menderita demi semua orang tanpa pengecualian dan tanpa batasan apapun. Kasih Yesus melampaui segala tembok-tembok pemisah, seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan golongan manapun. Cinta Yesus bersifat universal, menjangkau semua orang dan semua lapisan penduduk dunia. Inilah yang membedakan kasih Allah dan kasih kita manusia. Kasih manusia bersifat terbatas dan belum sempurna karena ego dan kepentingan diri kita sendiri. Mungkin kita mengasihi, tetapi masih pada level eros, yang hanya memandang pada apa yang tampak di depan mata. Sehingga cinta kita lebih berorientasi pada nafsu untuk memiliki, nafsu untuk berkuasa. Atau kasih kita masih berada pada level filial. Kita mengasihi kepada orang yang memiliki relasi dengan kita, dengan harapan bahwa kita akan menerima balasan yang sama, sementara orang lain yang tidak kita kenal juga tidak ada kasih untuk mereka. Keterbatasan kita sebagai manusia membuat kasih kita tidak mencapai level seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa tindakan kasih yang nyata yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita saat ini? Rasul Paulus dengan indah menjabarkan buah-buah kasih, bahwasanya
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, kasih tidak marah dan tidak dendam, dan kasih itu tidak berkesudahan. Inilah buah-buah kasih yang bisa menjadi bahan untuk kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan harian kita sebagai murid Kristus di zaman ini. Buah-buah kasih ini jugalah yang hendaknya menjadi ciri khas kehidupan dan pewartaan kita sebagai pengikut Kristus. Meski kasih kita terbatas dan belum sempurna, namun kita perlu percaya bahwa Allah sendiri yang akan menyempurnakannya. Sebab Allah adalah kasih. Dan semoga kasih Allah sendiri selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kami teladan kasih yang paling sempurna. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan manusiawi kami, sehingga kami tidak sanggup mengasihi sesama seperti kasih yang Engkau miliki. Maka kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami mampu meneladani kasih yang Engkau miliki, agar dengannya kami mampu memulihkan keadaan dunia yang sedang dalam penderitaan ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.